Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gizuwais dimanapun Anda berada? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, bersama keluarga, dan penuh dengan keberkahan. Bagaimana juga nih teman-teman yang sedang mencari kerja, apakah masih belum bertemu jodohnya? Yakinlah Tuhan masih mempersiapkan sesuatu yang lebih baik buat Anda semua. Jangan sampai perjuangan panjang Anda semua dari sekolah SD, bahkan TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu gagal. Gagal hanya dalam waktu 20 atau 30 menit ketika ada rekrutmen. Gagal di mana? Pada saat wawancara. Waduh. Kenapa harus gagal pada saat proses wawancara? Pada saat interview, itu pekerjaan yang mudah, yang gampang. Proses yang harusnya ikuti enjoy-enjoy saja, ternyata Anda gagal. Nah, untuk itu, jangan kemana-mana, ikut terus channel ini. Nanti kita akan share rahasia dan triknya bagaimana supaya Anda mendapat kemudahan dalam proses wawancara. Baik, sahabat Gizuwais dimanapun Anda berada, tips and tricks bagaimana supaya Anda lolos dalam interview. Hal ini penting. Kenapa? Karena ini sudah tahapan akhir di dalam proses rekrutmen. Sebenarnya teman-teman sekalian, kalau Anda sudah masuk tahapan interview dari proses panjang itu, sebenarnya Anda itu sudah kompeten sebetulnya, sudah banyak proses-proses yang Anda lalui. Sayang kan, hanya di wawancara akhir Anda gagal karena kesalahan yang tidak perlu sebetulnya. Nah, untuk itu di sini saya akan share berdasarkan pengalaman selama ini di mana teman-teman yang biasanya gagal itu di dalam mengikuti proses wawancara atau interview di sebuah perusahaan. Namun memang ada perusahaan yang tidak terlalu panjang proses rekrutmennya, ya paling itu tadi pernah saya ceritakan juga, hanya administrasi, kita apply saja, kita bawa portofolio kita, langsung kita interview, kan seperti itu. Biasanya ini untuk calon-calon yang sudah pengalaman, atau lagi calon-calon yang memang sudah pernah bekerja, orang memang membutuhkan keahliannya seperti itu. Banyak perusahaan yang melakukan itu. Ya, bahkan perusahaan-perusahaan seperti ini tidak lagi melihat Anda latar pendidikannya apa, sekolahnya di mana, kampusnya apa, nilai IPK-nya berapa. Mereka tidak akan peduli itu. Yang tahunya misalnya mereka butuh konten kreator. Ya sudah, bawa saja lamaran ke mereka, buktikan bahwa Anda memang mahir konten kreator. Langsung praktek, selesai. Misalnya juga di bengkel atau perusahaan-perusahaan pabrikasi membutuhkan orang yang ahli las. Ya paling administrasinya dilengkapi dengan portofolio sertifikasi Anda ahli las. Seperti itu. Tidak peduli mereka Anda tamat SMA, tamat S1. Yang penting ahli lasnya mana? Tunjukkan. Begitu dipraktekkan langsung, ahli las selesai, ya mereka akan terima begitu. Begitu saja. Proses wawancaranya pun sangat-sangat simpel kalau seperti itu. Nah, jangan sampai hal-hal yang simpel termasuk di wawancara itu menjadi sesuatu yang menakutkan diri Anda semua. Oke? Tips pertama dari saya untuk saudara-saudara bisa mengikuti wawancara dengan baik. Yang pertama apa? Tentu saja yang pertama doa. Kenapa harus berdoa? Ya iyalah, seperti segala sesuatu pekerjaan baik itu harus dimulai dengan doa. Doanya bagaimana? Baca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Cukup itu, ampuh doa itu. Ya, segala sesuatu pekerjaan yang tidak dimulai dengan basmalah maka tidak ada keberkahan di dalamnya. Pegang itu. Kalau Anda mau wawancara, Anda mau rekrutmen, doanya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, besok saya lolos seleksi wawancara dan saya diterima di perusahaan itu. Tanamkan itu, hujamkan di dalam hati. Seluruh kepala ini isinya lolos seperti itu. Kenapa harus begitu? Ya iya, karena ini nanti doa kita itu akan mempengaruhi cara pandang dan proses pikir kita. Itu yang perlu. Itu yang dibutuhkan nanti. Bagaimana cara proses berpikir kita nanti mengarahkan kita untuk mempersiapkan diri kita untuk wawancara. Ya, doanya nggak usah macam-macam. Cukup itu saja. Itu tips yang pertama dari saya. Syarat kedua atau tips kedua yang saya berikan adalah gunakan keramat dunia. Apa itu keramat dunia? Orang tua Anda. Datang ke rumah orang tua. Bagi yang biasanya kan ada anak-anak merantau ya, maksudnya begitu. Atau kalau Anda yang dekat satu rumah, ya tinggal bilang ke orang tua Anda. Temuin ibu, temuin ayah, bilang kepada mereka, besok saya mau ujian, doakan. Saya lolos, saya mudah, dan saya diterima. Ambil keberkahannya. Bagi yang jauh, telepon. Ya, telepon. Bahwa besok akan tes segala macam. Ini secara emosional akan menguatkan Anda. Dan kita ambil keberkahannya. Anda harus percaya, doa orang tua itu mujarab. Tidak ada hijabnya doa orang tua itu. Untuk itu, manfaatkan potensi yang kita punya. Daripada punya orang tua, Anda cuek-cuek aja, diam-diam saja, bilang mau ngasih kejutan, begitu loh. Nanti begitu nggak lulus, ada yang terkejut. Untuk itu manfaatkan segala sumber daya yang Anda punya. Secara emosional Anda kuat. Karena yang dibutuhkan sesungguhnya dalam proses wawancara itu adalah kekuatan emosi Anda. Dan disitulah teman-teman banyak yang gagal. Ya. Nah, sekarang kita masuk dengan teknisnya. Teknis pada saat interview. Interview itu tips ketiga. Nah, sekarang tips ketiga. Tips ketiga adalah mindset Anda. Bagaimana mengubah cara pandang dan cara pikir Anda untuk memasuki tes wawancara itu. Jangan sampai Anda mempunyai cara pandang bahwa wah ini perusahaan besar, nanti wawancaranya pasti berat ini, kan begitu. Wah, bagaimana nih saya menghadapinya nanti? Apakah saya pantas menjadi pegawai di sana? Itu cara pandang yang salah. Kemudian ikut pula cara mikir Anda. Waduh, gimana ya? Nanti pertanyaannya apa ya? Nanti bisa jawab nggak saya ya? Nanti pertanyaannya sulit nggak ya? Apa ya? Sehingga Anda penuh kepala ini berkecamuk pikiran-pikiran yang tidak perlu. Yang akhirnya membuat Anda sendiri takut dan minder untuk bisa masuk ke dalam sesi wawancara yang sebentar itu. Yang terjadi lagi apa nanti? Anda gugup. Anda grogi. Seperti itu. Jadi pasangan yang itu udah minder, ya minder itu nanti ujungnya pasti gugup, pasti grogi. Kalau sudah minder, gugup, grogi, semua isi kepala Anda hilang. Nanti ditanya yang ringan-ringan aja Anda nggak tahu. Yang begitu loh. Karena si pewawancara itu kalau menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan kemampuan, berkaitan dengan pengetahuan yang Anda punya, pasti tanyanya nggak yang langsung yang sulit-sulit. Pasti ditanya yang mendasar-mendasar dulu. Nanti lompat.
lompat begitu. Kalau Anda jawabannya mahir, bagus, mereka udah bisa nakar. Oh, kalau gini lumayan nih, tingkatkan. Begitu. Nanti tingkatkan lagi seperti itu. Ya tidak langsung tanya yang sulit Anda bisa nggak jawab. Nggak seperti itu. Ataupun kalau ada, dia pasti ngukur. Kalau ditanya yang levelnya misalnya 10, Anda nggak mampu, dia turun nih ke level 6, nanti ke level berapa. Baru dia bisa mengukur. Jadi pada saat wawancara itu sebetulnya si interviewer itu sedang mengukur kemampuan yang Anda miliki. Kemampuan yang Anda miliki. Seperti itu. Dan lebih-lebih sebetulnya mereka itu sedang mengidentifikasi jati diri Anda. Itu yang dicari itu. Apakah jati diri Anda ini mempunyai perilaku-perilaku, mempunyai kemampuan-kemampuan yang sesuai dengan value yang ada di perusahaan itu. Banyak teman-teman di YouTube itu yang mengajarkan teknik-teknik wawancara dan memberikan kisi-kisi apa yang ditanya. Ya kalau ditanya soal ceritakan tentang diri Anda, di mana Anda tahu informasi lowongan ini, kan gitu. Ya itu kan biasa-biasa saja. Pertanyaan normatif yang ada pada diri Anda seperti itu. Nah, masa begitu nggak bisa? Waduh, sayang sekali kan. Lihatlah bimbingan itu. Ya, mudah-mudah sekali. Ya, tinggal Anda menggali, promosikan diri Anda. Itu yang saya maksudkan. Jati diri Anda itu apa? Kelebihan Anda apa? Ya silakan dipromosikan. Yang penting Anda jujur dalam mengungkapkan jati diri Anda. Tidak dibuat-buat. Nanti ketahuan kalau Anda buat-buat seperti itu. Misalnya, saya dulu pernah waktu awal-awal saya masuk kerja ditanya, kenapa Anda mau melamar pekerjaan di sini? Saya jawab jujur saja. Saya mau kerja, mau cari duit. Itu jawaban saya. Ya entah nanti kata menurut psikolog, menurut ahlinya itu jawaban yang nggak bagus, yang nggak benar. Tapi bagi saya tidak. Itu jawaban polos saya. Gitu. Karena saya mau kerja, saya mau cari duit. Nah bagaimana? Kenapa Anda mau kerja, mau cari di tempat lain ada, misalnya gitu. Ya kita jawab saja. Kita lebih tertarik dikerja di sini. Karena informasi yang saya terima begini-begini. Saya merasa mampu untuk bekerja dengan lebih baik dan segala macam. Bagi saya berpengalaman, kita itu ingin melihat kejujuran sebetulnya itu. Kejujurannya apa? Kita tahu jawaban yang muluk-muluk bisa dikarang lah. Jawabannya selangit berbunga-bunga itu. Udahlah. Orang-orang yang wawancara itu tahu kalimat berbunga-bunga itu. Begitu orang yang nggak suka dengan kalimat berbunga-bunga, selesai Anda. Oh, gimana kan? Karena kalimat berbunga-bunga yang cenderung sok idealis begitu, justru Anda menutupi kebohongan diri Anda. Menurut saya sih itu justru berbahaya. Itu menurut saya. Kalau menurut yang lain-lainnya ya lebih baik ya monggo, silakan. Jadi teman-teman sekalian, bahwa yang dibutuhkan, yang dicari dari interview itu sebetulnya adalah jati diri Anda. Nah, jati diri itu isinya kompetensi Anda gitu loh. Ya kompetensi seperti itu. Dan kompetensi itu kan Anda tahu sendiri, ya mulai perilaku, mengenai pengetahuan, mengenai skill. Nanti kita berbicara seperti itu. Nah, kalau sekarang apalagi di rekrutmen BUMN, kalau wawancaranya masuk ke learning agility, wah itu pasti lebih menguras daya pikir Anda. Dan ini Anda harus siap-siap. Maka itu ikutin channel saya dan lihat video-video yang saya upload sebelumnya. Dari learning agility yang 1, 2, dan 3. Saya ada 3 membimbing bagaimana supaya Anda lolos learning agility. Tips yang terakhir dari saya, tips yang terakhir adalah setelah Anda ikut interview, setelah Anda selesai dalam interview, begitu Anda keluar ruangan interview, 1, jangan pernah Anda negative thinking tentang proses interview. Ya, jangan pernah.
Misalnya, begitu Anda keluar dalam proses ruang interview, waduh gimana ya, memuaskan tidak ya jawaban saya? Aduh saya tadi kurang puas dengan jawaban itu. Waduh jangan-jangan nanti saya nggak lulus nih. Waduh nanti gimana ya, kayaknya berat ini mau lulus. Kalau Anda berpikiran seperti itu kuncinya nanti, what you say is what you get. Apa yang ada dalam pikiran Anda, apa yang ada dalam hati Anda, itulah yang akan Anda dapatkan. Untuk itu jangan pernah ragu. Begitu Anda keluar ruangan interview, selesai tes, ya sudah. Bismillah saja, tawakal. Tawakal pada Allah, serahkan. Bahwa Anda sudah berusaha sesuai dengan kemampuan Anda, ya selesai. Bismillah. Kita tunggu hasilnya. Selama energi Anda positif, pikiran Anda positif, insya Allah Tuhan akan membimbing Anda untuk mendapatkan hasil baik. Itu tips dari saya dalam mengikuti tes interview. Saya tidak bisa membekali ya pengetahuan teknis apa, kompetensi apa, itu Anda udah lewat. Ya sesungguhnya ketika Anda sampai rekrutmen itu, proses itu udah selesai. Anda itu udah kompeten. Anda itu udah lulus sebetulnya. Tinggal si user, biasanya user dan orang HR itu atau direkturnya sekalipun yang terjun dalam tes interview adalah memilih siapa yang cocok untuk diajak bergabung di dalam perusahaan. Itu udah pakai taste, udah pakai rasa orang milihnya. Terkadang kita ngelihat orangnya aja udah, nih orangnya meyakinkan gitu. Ini orang meyakinkan untuk diajak ngobrol. Kayaknya orangnya bagus. Begitu diwawancara, bagus betul ternyata. Dia bagaimana dia mengungkapkan, bagaimana dia cerita, bagaimana dia mengurai. Udah, tesnya masuk gitu. Tapi ada juga yang wah penampilannya sok keren, bagus, sok pede segala macam. Tapi begitu ditanya, ya ada bunga-bunganya dan segala macam, nanti ya kejebak juga seperti itu. Jadi bertindaklah sebagaimana Anda layaknya. Anda punya harga diri, Anda punya kapabilitas, Anda punya kompetensi, jadi Anda layak menerimakan penghargaan untuk diri Anda. Demikian sampai lagi dari saya, Bang Anto. Semoga Anda dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.